aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, dari diri sendiri. Ya, karena begini. Apa tuh? Yesus kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tuh. Ya, tanpa kuasa Bapaknya dari surga. Kenapa? Ketika dia katakan begini, karena banyak orang-orang yang tolak dia. Kalau dia mengatakan sendiri, orang-orang Farisi saja dia tidak akui dia. Ya iya, artinya yang punya kuasa bukan Yesus kan? Dia berkuasa, tapi ketika dia misalnya mengatakan yang sesungguhnya, berarti orang-orang Farisi kan sudah tolak dia. Bang, Yesus sendiri ngaku kagak berkuasa, lalu Anda paksa dia berkuasa, gimana sih? Aduh, abang, Yesusnya sendiri ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, lalu Anda paksa dia berkuasa. Aduh. Itu kan perikopnya mulai dari 19 sampai terakhir. Itu mulai dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Kenapa? Iya. Karena dia, makanya jangan ambil satu ayat itu terus Anda comot-comot. Gitu. Saya nggak ambil satu ayat, nggak berubah, biar dibaca satu perikop. Ya, satu perikop kita baca nggak ini, Bang, nggak berubah. Sabar dulu. Aku tidak, karena dia katakan ini itu untuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi apa semua, karena tidak percaya dia. Orang dia mengatakan saja, dia ditolak. Bagaimana? Coba deh buka lagi Yohanes 4 nomor 22 coba. Memang kalau ambil satu ayat itu dari Bang, kalau saya ambil sebutkan satu ayat berarti saya udah baca semua. Iya, itu. Udah baca, saya paham konteksnya. Makanya coba Anda buka dulu. Paham. Ya, 21. Yohanes 4 nomor 22. Itu kan Sam 422. Yes, ya. Yohanes 422. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya kan? Tidak apa kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Baik. Pertanyaannya, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Siapa? Yang disembah Yesus di situ? Siapa yang disembah Yesus? Bapak disembah. Ya. Berarti dia menyembah Tuhannya, betul? Iya. Iya. Berarti Yesus bukan? Dia memang bukan Tuhan. Dia serupa wujud itu sebagai manusia. Ketika dia katakan bahwa orang-orang Farisi saja tolak mentah-mentah. Tahu saya, Bang, tahu. Yesus itu manusia. Kalau udah berkali-kali, memang Yesus itu manusia bukan Tuhan. Kalau mengakui Yesus itu Tuhan, ya berarti dia penyesat, kata Yesus. Saatnya bagaimana? Nah, yang mengakui Yesus itu Tuhan berarti dia penyesat. Itu ada di kitab Anda. Sekarang begini, ini kan kita yang kami baca sekarang dalam Alkitab kami ini kan yang kami baca dan kami ikuti itu kan orang yang terdahulu, orang pada zaman itu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Oh, bukan ikut Yesus gitu? Hah? Bukan ikut Yesus? Maksudnya mereka pada waktu itu yang mengikuti Yesus dan mereka yang saksi matanya itu. Ini kan jadi kami sekarang ini kami tidak tahu, dan saya tidak bisa pakai analogi saya apa semua untuk tafsirkan Alkitab ini. Makanya Bang, di kitab Anda itu ada perkataan Yesus, itulah yang diikuti, bukan perkataan orang lain. Perkataan siapa yang kami ikuti sekarang? Lah, itu siapa? Yang katanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus kagak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Memang kalau dia katakan bahwa dia Tuhan, makanya orang-orang Farisi di kala itu akan menolak dia. Itu yang persoalan. Kalau dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dia mempunyai Tuhan, lalu ngapain toh Anda sembah dia? Memang harus sembah. Kenapa tidak? Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya. Nah inilah Bang ya, yang menyembah Yesus, yang memakai nama Yesus, ini bakal diusir Yesus, orang seperti Anda. Coba Anda buka Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang seperti Anda akan diusir Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Ya.
Matius berapa? Matius 7:22 sampai 23. 22 sampai 23. Sebelah. Sabar. Pada kali terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat kami demi anakmu? Namun, kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu, nyahlah dan daripadaku dan sebagai buat kerja kantan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Hah? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Nah, perkataan ini untuk bagaimana untuk hal-hal yang orang yang mengajar pengajaran sesat ya. Iya, yang menyebut Yesus Tuhan apa agamanya? Siapa? Farisi. Yang Orang menyebut Farisi. Yesus Tuhan apa agamanya? Orang Farisi. Ini dia katakan untuk siapa? Untuk orang Farisi. Itu bukan untuk orang Farisi, bukan. Sekarang begini. Bukan, itu hal pengajaran yang sesat. Sekarang begini, ini Matius 7:15 sampai 23. Iya. Di atas perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Iya. Nah, terus kenapa Anda cuma di bawah ujung sini baca Ya, di iya. atas? Yang menuhankan Yesus itu adalah ajaran sesat, kata Yesus. Masa Anda sendiri nggak tahu hal pengajaran yang sesat. Saya tahu, makanya. Nah, yang menyatakan dan memanggil Yesus itu adalah Tuhan, agamanya apa? Siapa? Ya kami Kristen otomatis. Kristen. Nah, itu yang akan diusir Yesus tuh. Nah, sekarang saya tanya, saya ingin bertanya sedikit ya. Oke. Apa yang Bapak Ustadz mau sampaikan bahwa kami diusir Yesus atau bagaimana? Terserah Bapak, itu adalah penilaian Bapak. Tapi yang saya mau bicarakan di sini bahwa kita itu bukan penilaian saya, itu kata Yesus. Tidak, bukan maksudnya mencari kebenaran. Sekarang Nabi Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Nabi Isa dan Yesus. Sama atau tidak? Ya. Kalaunya oknum, ya. Jangan kalaunya iya, jawab saja iya atau tidak. Bentar, kalaunya oknum, dia sama. Sabar. Diceritakan dengan dua cerita yang berbeda dalam dua agama. Bukan, yang masalah persoalan yang saya tanya itu antara Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Sama. Hah? Sama. Terus kenapa tidak ikut? Kenapa tidak ikut Nabi Isa? Mana perintah Nabi Isa untuk ikuti dia? Terus berarti karena yang dinubuatkan dari Nabi yang dinubuatkan dari Musa itu cuman Yesus saja. Nabi Isa itu yang kamu yakin itu sama. Iya, soalnya Nabi Isa dia bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk dunia. Nabi Isa untuk Israel saja, sama seperti Yesus mengatakan di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Coba buka. Oh ya. Matius 10. Benar itu. Iya. Jadi bukan untuk Anda Yesus itu untuk Yahudi doang ya. jadi ngapain saya ngikutin Nabi Isa kalau dia diutus hanya untuk Yahudi saja, bukan untuk saya. Ya. Betul, benar. Itu benar. Sekarang saya bertanya, yang ikut Nabi Muhammad itu orang Arab atau orang Indonesia? Oh, seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad ada ayatnya. Anda juga bodoh. Kenapa Nabi Muhammad itu orang Quraisy di sana? Kenapa Anda orang Indonesia kenapa ikut? Ini kalau Nabi Muhammad itu ada ayatnya, petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau Yesus kagak ada untuk seluruh manusia. Itu. Aduh. Jadi kagak usah dibandingin presiden dengan Pak RT. Kalau Yesus itu kelas RT masih. Kalau Nabi Muhammad itu presiden dia. Jangan kau bandingin RT dengan presiden. Tidak bisa, Bang. Nabi Muhammad itu kan untuk orang Arab. Kenapa kamu Indonesia kan ikut? Kok maksa? Dalilnya Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Yesus itu kan orang Yahudi. Coba ada nggak Yesus berkata di kitab Anda, aku untuk semua manusia, kata Yesus. Ada nggak? Kalau kami Katolik, kami cuma membaca saja, tapi Yesus berkata, aku untuk seluruh manusia, kata Yesus. Ya, makanya saya mau jawab sekarang. Maksudnya begini, kami Katolik,
Kami itu cuma membaca dan misalnya apa semua yang bisa menghafal dari itu orang yang langsung sekolah misalnya Saya nggak nanya itu. Saya nanya di kitab Anda, Yesus ada nggak berkata aku untuk seluruh manusia? Ya mungkin tidak ada di dalam ini. Kalau tidak ada ngapain ikut dia? Anda sendiri tahu Yesus itu hanya untuk Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Dan nggak ada Yesus mengatakan dirinya untuk seluruh manusia. Ngapain Anda ikuti? Hanya untuk Bani Israel. Oh berarti hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus di kitab Anda. Ya. Tapi oke, memang kami yakin bahwa kami punya kepercayaan apa semua memang untuk pengikutan orang yang Bani Israel ya. Jadi kami sekarang yang ikuti Yesus, katakan Yesus itu memang orang Israel punya. Dan ternyata mungkin teman-teman mereka termasuk Pak Ustadz tidak ikut Nabi Isa karena dia orang Yahudi. Ya iya, karena Nabi dari Yahudi diutus untuk Yahudi, untuk Israel, Nabi untuk lokal gitu, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, beda gitu. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz ikut betul-betul Nabi Muhammad? Ya iyalah. Kenapa istri Pak Ustadz berapa sekarang? Istri saya. Ikut Nabi Muhammad. Lah, iya. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran menyampaikan Al-Quran kalau kagak mampu adil, satu saja nikah. Alamak, itu Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, kalau kagak mampu adil menikah satu saja. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tadi kan sudah sampaikan. Satu aja menikah kata Nabi. Coba kalau gitu saya mau tanya balik dah. Ada nggak Yesus melarang beristri 2, 3? Saya mau tanya. Coba. Karena tadi ada nggak Yesus melarang di kitab Anda? Kata Yesus jangan beristri 2 atau 3 atau 4 atau 5. Mana larangan Yesus? Siapa? Mana larangan Yesus beristri banyak? Kami tidak ada. Enggak ada kan? Memang Yesus kagak pernah membatasi gitu mau beristri 10 atau 100 atau 1000, nggak pernah dibatasi Yesus. Kami itu monogami bukan poligami, model. Iya, datang Nabi Muhammad menikah satu saja. Karena kalau nya beristri 1000, Yesus pun nggak melarang gitu. Baik, maksudnya Pak Ustadz istri berapa orang kalau ikut Muhammad? Lah kakak, kalau nya menurut Yesus 1000 pun nggak dilarang dia. Mana ada larangan Yesus beristri banyak? Ada nggak? Memang kami di dalam kami yang Katolik atau Katolik Kristen lah rata-rata sama. Tidak ada yang ini. Tidak ada apa? Tidak lebih dari satu. Itu setiap tidak lebih dari satu, mana ayatnya? Yesus aja kagak pernah melarang Anda mau beristri 2, 3, 4 atau 1000, nggak pernah dilarang Yesus. Sudah dituliskan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi kalau saya tanya Pak Ustadz, Pak Ustadz orang Nabi Muhammad orang Arab, terus Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Ya, gini kagak usah heran kalau Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu karena Yesus nggak melarang. Kalau ada larangan Yesus, kata Yesus menikah satu saja nggak bakalan banyak istri Nabi Muhammad. Tapi Yesus kagak pernah melarang mau 1000 kayak beristri kata Yesus. Pak Ustaz, maksudnya jawab saya, jangan jawabnya kemana-mana. Sekarang saya. Loh, itu kan fakta. Ada nggak larangan Yesus beristri banyak? Ada nggak? Kami sudah diikat dengan gereja, tidak mungkin. Nggak usah permasalahkan istri Nabi Muhammad kalau gitu. Bukan saya persoalkan. Masalahnya Yesus kagak ada membatasi. Tadi Pak Ustadz dengar, jangan bolak-balik dulu. Tadi kan saya sudah kita sampaikan tadi itu bahwa kami ikut ya Yesus itu orang Israel. Terus sekarang kami ikut Yesus orang Israel, kenapa kami Indonesia harus ikut? Sekarang saya tanya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz ikut Nabi Muhammad? Oh karena dia ini Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah saya tanya balik, apakah Bapak Ustadz, Pak Ustadz itu sudah ikut betul-betul Nabi Muhammad atau belum? Iya ikut. Karena misalnya ikut Nabi Muhammad berarti istrinya harus banyak sama seperti Nabi Muhammad. Gini, saya ikut Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Tuh. Nabi Muhammad istrinya banyak.
ini kayak Kalaunya Nabi Muhammad gini, ya saya jawab dulu. Kenapa Nabi Muhammad itu lebih dari satu istrinya? Karena Yesus kagak ada melarang. Gak pernah melarang Yesus mau beristri 1000, 2000 kayak nggak ada larangan dari Yesus. Makanya Yesus kagak ada melarang Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu. Karena saya ikut Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Yesus kan kami dibatasi Nabi Muhammad menikah satu saja gitu. Yang melarang Yesus apa Nabi Muhammad? Oh ya, jadi nggak ada larangan dari Yesus menikah banyak itu, nggak ada. Makanya Lah, gimana? Yesus kan hanya untuk orang Kristen. Kenapa Yesus dengan untuk orang Islam? Lah, kan kagak ada larangan dari Yesus toh ajaran sebelumnya. Aduh, larangannya untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk Islam nih? Lah, Untuk Nabi kalau Muhammad. ada larangan dari Yesus, Nabi Muhammad nggak bakalan istrinya banyak. Kan Nabi Muhammad dan Yesus kan acaranya beda. Apa bedanya? Apa? Muhammad, Apa bedanya? istrinya kan banyak. Sekarang misalnya kalau Nabi Muhammad sekarang itu kan banyak dia punya yang ikut itu ya teman-teman Muslim itu kan tafsirannya apa semua itu kan Nabi Muhammad punya, bukan ini Yesus punya. Di kitab kau kan gini. Di kitab kau kan Daud Salomo istrinya juga banyak 1000. Wah, itu beda. Itu beda. Bedanya sama istri banyak. Beda. Tapi kami tidak beda, itu beda Daud Salomo itu nabi atau mereka yang kalau Salomo kalau Daud kagak banyak istrinya, kagak ada Yesus. Yesus itu dilahirkan gara-gara Daud istrinya banyak. Beda. Iya, coba kalau istrinya kagak banyak. Kagak ada Tuhan Kristen sekarang. Bukan anak Daud. Gak ada Tuhan Kristen. Hah? Gak ada Tuhan Kristen. Kalau Daud istrinya cuma satu. Yesus itu dilahirkan dari garis keturunan poligami. Aduh, poligami. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Kagak tahu kau. Ada ayatnya. Tuhan kau itu ya dilahirkan dari garis keturunan poligami. Aduh. Nih, saya kasih tahu ya. Matius 1 pasal 1 coba kau buka. Buka berapa? Matius 1 pasal 1 silsilah Yesus, baca kau semuanya. Oh, itu silsilanya. Itu keturunannya. Saya pikir ayatnya Yesus keturunan Daud, betul? Keturunan poligami yang saya tanya Yesus itu. keturunan Daud, betul? Kalau keturunan Daud betul, tapi Dari istri keberapa? Paham. Dari istri keberapa? Dari istri yang keberapa? Yang saya tanya tadi, Daud. Yesus anak keturunan poligami, Daud, itu yang saya betul? tanya. Bukan. Yesus keturunan Daud, Kalau betul keturunan kan? anak Daud benar. Yesus keturunan Daud, betul? Yesus keturunan Daud, betul? Betul. Banyak sekali. Dari istri Daud yang keberapa? Siapa? Yesus itu dari istri Daud yang keberapa? Maria. Dari Maria. Apanya? Yesus itu keturunan Daud dari istri Daud yang keberapa? Entahlah berapa keturunan, 14. Dari istri Daud yang ke-12. Kalau Daud istrinya kagak 12 ya kagak ada Tuhan Kristen sekarang. Yang saya tanya tadi. Makanya ngapain sewot Tuhan kau aja hasil dari istri yang banyak kayak gimana? Bukan dari istri yang banyak ini. Iya, Yesus itu dilahirkan dari moyang istri yang banyak kan kayak gitu. Dari istri poligami yang saya tanya. Coba. Kalaunya Daud kagak 12 istrinya ya, kagak 12, kagak ada Yesus hari ini. Kristen nyembah tiang listrik. Jadi kenapa coba sewot Nabi Muhammad istrinya banyak sedangkan Tuhan kau aja dilahirkan dari garis keturunan istri yang banyak. Aduh. Makanya Anda banyak belajar gitu ya. Tuhan kamu itu berasal dari mana, sisanya dari seperti apa kan kayak gitu. Bukan, maksudnya begini. Tadi yang saya tanya itu karena bilang kami ikut Yesus itu kan orang Yahudi. Jadi ngapain Pak Ustadz seru kami bakal ngapain kamu ikut orang Yahudi? Nah itu yang saya tanya. Makanya ketika saya tanya Pak Ustadz bahwa Yesus Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, kenapa Pak Ustadz ikut? Memang Nabi Muhammad kan untuk seluruh umat manusia. Ya, iya. Saya tanya,
Kenapa Pak Ustadz yang agama itu kenapa tidak ikut Nabi Muhammad? Istrinya Apanya? banyak. Karena nggak ada larangan Yesus. Apa hubungannya Muhammad dengan Yesus? Mana ada Yesus melarang beristri banyak? Mana ada hubungan Mana ada larangan Yesus dari ajaran sebelumnya? Sebelum ajaran Nabi Muhammad kan ajaran Yesus. Ada nggak Yesus melarang beristri banyak? Ada nggak kata Yesus, kamu dilarang beristri lebih dari satu? Ada nggak? Ada nggak? Maksudnya saya tanya Muhammadnya. Nggak ada. Yesus melarang istri banyak, nggak ada. Yang saya mau tanya itu, kenapa Pak Ustadz tidak ikut Nabi Muhammad? Iya, karena kenapa saya tidak mengikuti Nabi Muhammad istri banyak? Karena kata Nabi Muhammad menikah satu saja, ya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ya, ajaran Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammadnya itu istrinya banyak? Karena nggak ada larangan Yesus. Apa hubungannya antara Muhammad dan Yesus? Karena ajaran Yesus lebih dulu. Hah? Ajaran Yesus lebih dulu ada sebelum ajaran Nabi Muhammad. Berarti Pak Ustadz ikut ajaran Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau ada larangan Yesus menikah Saya satu tanya, saja. jangan Kalau bolak-balik, ada jangan larangan bolak-balik. Yesus Pak menikah Ustadz lebih ikut dari Nabi satu Muhammad itu atau kagak ikut boleh. Yesus? Kagak bakalan istri Nabi Muhammad itu banyak. Ya, Pak Ustadz Makanya karena nggak ada dilarang oleh Yesus, istrinya banyak, wajar. Ya. Maksudnya Pak Ustadz ikut Nabi Muhammad, ajaran Coba, Muhammad atau kalau kamu ngotot kan tinggal kamu tunjukkan larangan Yesus ya menikah lebih dari satu. Wah, coba tunjukkan sama saya, ada nggak? apa hubungan antara Muhammad dengan Yesus? Tidak ada. Lah, Karena kan ajaran teman-teman sekarang itu ajaran kan Nabi Muhammad, bukan ke-20, Yesus. ajaran Nabi ke-24 kan ajaran Yesus. Yang teman-teman Muslim ikut ini kan Nabi Muhammad punya, bukan ajaran Yesus. Iya, kalau Nabi Muhammad kan Nabi ke-25. Diikuti Muslim, ajarannya menikah satu saja. Nah, lalu kenapa? Ya, lalu kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena ajaran sebelumnya, ajaran Yesus, kagak pernah Yesus melarang beristri banyak. Gak pernah. Jadi Nabi Muhammad itu datang membatasi Islam menikah satu saja. Nah, tuh Nabi Muhammad tuh datang Islam menikah satu saja. Karena apa? Karena Yesus kagak pernah melarang beristri 1.000, 2.000, 3.000, nggak pernah. Tapi di hadisnya itu ada. Dalam hadisnya itu ada. Muhammad yang bikin Kayak itu. gitu. Ada. Hadisnya ada. Coba Anda Hadis cari itu ada. larangan Yesus beristri banyak, ada nggak? Tunjukkan sama saya. Memang tidak ada. Nggak ada, nggak usah kau sewot Dan gitu. tidak ada. Ya, kalau nggak ada ngapain kau permasalahkan istri Nabi Muhammad banyak, ngapain coba? Nabi kamu. Jadi kagak usah heran kalau Tuhanmu Tuhanmu moyangnya dari keturunan poligami. Tuhanmu itu nggak usah. Ayatnya tidak keturunan poligami. Oh, ada. Kau baca kitab kau Matius 1 pasal 1 silsilah dari Yesus. Oh, itu silsilahnya, bukan ajaran kasih anak dari Baik, poligami. ya. Itu memang sila-sila Kau kan tahu keturunannya. Yesus itu anak Daud, betul? Dengar, ini sila-sila keturunannya. Saya Yesus anak ulang Daud. biar kau tahu. Keturunan Daud. Ya, betulkah Yesus itu anak Daud? Yesus itu keturunan anak Daud. Iya. Dari istri Daud yang keberapa? Istri Daud yang mana? Istri Daud yang mana? Yesus bukan istrinya Daud. Istri Daud ada 1.000. Nah, turunnya Yesus ini dari istri Daud yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Istri Daud yang keberapa keturunan menghasilkan Yesus? Saya tanya, apakah Maria istrinya Daud? Bukan, nggak nyambung. Terus kenapa Anda sampaikan? Iya, Yesus betul keturunan Daud, betul? Keturunannya betul, tapi Dari istri Daud yang keberapa? itu di Yohanes sudah jelaskan. Oh, Iya, dari istri Daud yang keberapa? Hah? Dari istri Daud yang keberapa? Maria bukan istrinya Daud. Dari istri Daud yang keberapa? Bukan istrinya Daud. Yusuf. Iya, saya tahu Maria itu bukan istri Daud. Saya nggak nanya Maria. Dari istri Daud yang keberapa Yesus ini punya silsilah? Yes, saya juga tidak paham. Maksudnya Yesus dari istri anak Daud yang keberapa? Maksudnya bagaimana itu? Wah, Daud itu kamu perlu tahu, dia punya istri 1.000, oke? Nah, terus? Dari 1.000 istri ini yang menurunkan garis keturunan Yesus istri yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Gak ada hubungannya dengan Maria.
Tidak ada hubungan, terus bagaimana yang melahirkan Yesus ini? Nih, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Sudah. Ya, nih, saya kasih tahu. Tuhanmu itu berasal dari mana? Yesus anak Daud. Ya, Yesus anak Daud dengan Berseba. Berseba ini istri yang ke-12. Bagus. Menurunkan Salomo. Salomo menurunkan Joakim. Joakim menurunkan Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu garis keturunan dari Daud dari istri yang ke-12. Namanya siapa? Iya, dari istri yang ke-12 dari hasil poligami itu Yesus. Ada. Ya iya, kau baca kitab kau makanya. Ada. Baca kitab kau, Tanya atau tanya pendeta kau. Ya, kalau kamu nggak percaya tanya pendetamu. Tanya bagaimana? Betulkah ya Yesus itu dari moyang berpoligami? Nah, tanya sama pendeta. Oke? Gitu nanti tanya. Macet. Saya tidak ada macet. Ya, Iya. sila-sila di sini yang sebut tadi tidak ada. Ya, tanyakan aja. Ya, sama pendeta Anda. Ya, Yesus itu turunan Daud yang berpoligami dari istri yang keberapa gitu. Bukan poligami. Kami tidak ada poligami. Tidak ada. Apanya? Daud poligami, istrinya 1000. Mari. Waduh, tidak ada hubungannya itu. Aduh. Hasil hubungan poligami bagaimana? Ya, jadi hasil hubungan poligami ya karena Daud berpoligami menurunkan Tuhan kamu. Kalau bilang Makanya tanya dulu pendeta kau kayak gitu ya. ini tidak ada. Kalau susunan silsilahnya benar. Daud itu yang berpoligami menurunkan Yesus. Kalau Daud kagak berpoligami kagak ada Tuhan Kristen hari ini. Poligami itu kalau sila-sila keturunannya itu benar. Makanya sampai sekarang misalnya tidak tahu di teman ini, tapi kalau di kami Katolik itu jelas bahwa misalnya kita sebelum nikah itu ada hukum kanoniknya, itu benar. Saya nggak bahas itu. Saya bahas Yesus keturunan dari poligami. Poligami bagaimana? Jadi, coba ada ayatnya tidak? Keturunan poligaminya. Daud menikah dengan Berseba. Berseba itu istri ke-12. Oh, ini belajar kagak sih kitab kau? Berseba anaknya siapa? Anaknya Maria. Berseba menurunkan Salomo dengan Daud. Terus? Salomo menurunkan kakeknya Yesus Joakim. Aduh, Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Makanya Yesus itu hasil dari poligami. Pahit memang kenyataan kayak gitu, ya. Wah, pahit bagaimana? Itu ketimbang Muhammad kawin istri kawin anak Kalau Tuhanmu aja dari hasil poligami, ya ngapain kau ngurusin Nabi Muhammad gitu? Justru ini. Emang kalau seharusnya kau bersyukur gitu ya. Bersyukur dari hasil poligami Tuhanmu ada. Gimana sih? Kami tidak pernah Coba kalau kagak boleh poligami, ya kagak boleh poligami. Nggak ada Tuhan Kristen hari ini. Memang kami tidak ada. Tidak ada nikah untuk poligami tidak ada. Ya, Beda kalau Muhammad benar. Belajar Itu dulu. sampai anak Belajar bawah dulu umur. tentang Daud gitu ya. Sekarang saya mau tanya, Tuhanmu itu benar berasal kalau Muhammad dari kawin dengan mana? istri Hasil umur poligaminya siapa? Kamu coba belajar dulu gitu daripada ngotot gitu. Kabar Pak Ustaz, Oke. benar tidak kalau misalnya ini Nabi Muhammad kawin dengan Siti Aisyah umur 6 tahun? Kenapa? Muhammad. Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun. Yesus siapa yang nikah? Ada ayatnya Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Ayat berapa? Baik, nih saya tampilkan ya. Ayat. Baca saja. Ya makanya kita baca dulu, sebut saja. Ya, nih Alkitab terbitan 1928 tahunnya. Alamak.
makanya Ustadz. Oke, ya, coba sekarang coba kita lihat ya apa yang Yesus. Ya. Istriku, kata Yesus, yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya tuh. Markus 6 18 sampai 19 terbitannya. Ya, nih, bentar. Nanti kau sudah paham ya sama berapa? Ya, Markus 6 nomor 18 sampai 19 terbitan 1928 dibawa oleh Alkitab Belanda tuh. Sabar. 16 berapa tadi? Sabar. Naik. 16 berapa tadi? Nih Markus 16 berapa tadi? Markus 6 18 19. Nah, Markus 6 18 19. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak kalah yang mana yang apa? Makanya kau baca kitab kau itu ya yang sebelum diubah. Nih terbitan ini ada kitabnya. Makanya nih kita baca nih. Alkitab terbitan. Coba kau perhatikan. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja reformis Belanda. Udah diubah kawan, ya. Itu pendeta yang ubah, bukan kami sudah diubah pendeta kau, ya dari pendeta bukan pastor. Sudah diubah karena malu gitu. Yesus punya istri 3 tahun gitu. Jadi kalau masalah Nabi Muhammad umur 6 tahun itu masih mending 6 tahun daripada yang 3 tahun. Coba. Memang menikahi anak kecil itu ajaran Yesus memang. Kayak gimana? Yang saya mau tanya tadi, makanya saya tanya. Ketika Bapak kasih 16, 18, 19, saya baca di sini tidak ada. Ya iya, kok terbitan 2024. Mana terbitan 2024? Coba kau ambil terbitan 1928. Bukan 2024. Dan memang kami tidak ada. Makanya inilah agama yang dibawa penjajah. Makanya ambil kitabnya dari penjajah Belanda gitu, yang bawa Belanda. Sama semua. Habis itu diubah Belanda. Sama semua. Ya makanya yang gitu. maksud saya mau tanya, makanya omong itu pakai Alkitab, bukan pakai yang dari tahun tidak enak. Iya udah, makanya yang masuk itu kan dari penjajah Belanda itu kitabnya. Udah diubah mereka gitu. Terus? Karena malu, direvisi dulu. Yesus ngajarin menikahi anak 3 tahun. Beda antara pendeta dan pastor itu beda. Udah? Ustaz, ya. Apalagi yang kau mau tanya? Hah? Apalagi yang kau mau tanya? Nah, sekarang saya mau tanya. Karena Bapak maksudnya bila ikut Muhammad tadi, sekarang kenapa dalam tafsiran ini agama misalnya ketemu Nasrani dan Yahudi itu kenapa harus diasingkan itu? Yang gimana maksudnya? Tolong diperjelas. Maksudnya tidak diberi salam lah, tidak diberi salam, tegur sapa, semua harus diusir karena mereka ke pinggir itu. Itu ada di dalam suratnya itu. Itu di mana itu? Terdapat di mana? Ada. Di mana? Kalau surat apa itu kan? Saya lupa itu. Ada. Kalau ajaran mengusir orang itu ajaran Kristen, ada di kitab Kristen. Mau ayatnya? Coba ada. Ada ajaran mengusir orang itu di kitab Kristen nih ya. Saya bukakan ayatnya ya. Sabar Bang Ferdian. Nih ya. Kristen nih ya. Ini ajaran Kristen nih. Ajaran mengusir orang ya. Sebut saja Yohanes 2:1-10. 2 Yohanes 1:10, oke? Nah, saya cari, sabar. Ini 2 Yohanes ya, surat Yohanes, 2 Yohanes. Yohanes 1:10 ya. Pada kali ketiga perkawinan yang 2 Yohanes surat 2 Yohanes. Sabar. 2 Yohanes. Iya, sabar. 2 Yohanes. Oh, kayak gimana? Kristen dengan Katolik itu berbeda. Ya beda-beda masalahnya, makanya mana yang betul gitu. Karena beda-beda. Mana yang betul? Ya udah saya baca di layar ini aja ya. Nah, baca sudah. Nih, kau yang baca. Nih. Baca saya buram itu.
Jikalau seseorang datang kepada dan tidak apa kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Itu beda tuh. Itu beda. Makanya Lanjut dulu, habiskan. di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, Benar? Itu jadi kalaunya ya ada orang Islam ya kagak bawa ajaran Kristen, jangan diterima di rumahmu. Usir gitu, jangan beri salam katanya, jangan beri salam. justru yang Ya kan ini ada nih ayatnya ya. Ayatnya, jikalau seorang datang jikalau kepadamu ada orang dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen ini. Ya, kalau ada yang datang tidak bawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam. Jadi bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Lihat Oten yang sangat bebal isi pikirannya dan selalu bantah ketika dikasih data yang sebenarnya.